anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, pertama-tama mari kita memperbaharui puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT karena semua siswa kesempatan pagi hari ini. Teriring doa semoga Allah SWT senantiasa memandu kita, memberikan kepada kita perlindungan lahir dan batin selama bulan suci Ramadan. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan meneruskan surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43. Pagi ini kita akan masuk pada ayat 11 sampai ayat 20. Teman-teman sekalian, karena bersama kita ada tadi Ustadz kita, Ustadz Wahidin Wahid, kedengaran suaranya, maka kita persilakan kepada beliau untuk memandu kita, membimbing kita untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Suratnya surat yang ke-43 ayat 11 sampai 20. Kepada Ustadz Wahidin Wahid, falyatafaddal. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jami'an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Bapak, kita lanjutkan bacaan kita, bacakan surah Az-Zukhruf, surah ke-43 ayat 11 sampai 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا والذي نزل بقدر كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون والذي خلق الأزواج وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه لتستووا على
وإذا استويتم على الليل إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولون سبحان أنا الذي الذي خلق لنا هذا وما له كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وإنا إلى إلى ربنا ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا وجعلوا له من عباده إن الإنسان لكفور مبين إن الإنسان لكفور أم اتخذ مما يخلق بنات وأسفاكم بالبنين أم اتخذ مما يخلق بنات وأسفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا بشر أحدهم بما ضرب الرحمن مثلا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ومن ينشأ في وهو في الخصام غير غير وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وجعلوا الذين الذين هم هم عباد عباد الرحمن أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون أشهدوا خلقهم فتكتب تكتب شهادتهم شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم
lahum وقالوا ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون ما لهم بذلك من علم إنهم لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على Kita haturkan terima kasih yang banyak yang setinggi-tingginya kepada Ustazna Ustaz Wahidin Wahid yang telah memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan tartil dan tahsin. Semoga Allah SWT senantiasa memandang beliau dengan rahman dan rahimnya, dengan ghafur dan juga dengan afunya. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga Allah SWT mengangkat derajat Bapak Ibu sekalian di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti di akhirat berhak mendapatkan derajat yang setinggi-tingginya. Kita teruskan surat Az-Zukhruf kita, surat yang ke-43. Az-Zukhruf ini artinya perhiasan emas. Turunnya di Mekah, karenanya disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 89 ayat. Terakhir kemarin kita sudah sampai di ayat 10. Ayat 10 kita ulangi sedikit. Di situ Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda. Dialah Allah zat yang maha tinggi itu yang menjadikan lakum bagi kalian al-arda, bumi, mahda, tempat yang menetap, tempat yang membuat kita bisa terbimbing di muka bumi ini. Tidak tersesat karena di bumi ini ada gravitasinya, ada kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain. Jadi kata ja'ala kemarin kita sudah bahas perbedaannya dengan khalaqa. Jadi kalau khalaqa menciptakan bumi, tetapi setelah bumi tercipta ada fungsi-fungsi yang muncul setelahnya. Di antaranya adalah mahda. Wa ja'ala lakum fiha subula. Lalu kemudian di muka bumi itu ada jalan-jalan. Kata subula di sini jalan-jalan bisa bermakna jalan beneran secara zahir, tapi bisa juga jalan-jalan kehidupan. Orang bisa bertani, orang bisa jadi pekebun, orang bisa jadi nelayan, orang bisa menciptakan berbagai macam profesi di muka bumi ini yang tidak terlepas dari keterkaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan di muka bumi. Bisa juga bermakna subula adalah jalan yang memungkinkan kita kembali kepada Allah, karena dalam satu ayat dikatakan, kalau kamu benar-benar bersungguh-sungguh, pasti Allah akan tunjukkan jalan-jalan. Jadi kalau bersungguh-sungguh, maka Allah menunjukkan subulana. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh di jalannya, maka Allah menunjukkan lanahdiyannakum subulana. Kami akan berikan bimbingan untuk menempuh jalan-jalan subulana. La'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kalian semuanya mendapatkan petunjuk ini. Tahtadun dari kata subulan. Ya. Kemudian sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 11 yang baru tadi kita baca. Jemaah sekalian, Bapak Ibu bisa menyaksikan ini adalah hujan. Ya, hujanlah menyebabkan
ini menjadi hijau. Jadi hijaunya ini sebetulnya setelah sering turun hujan, lalu kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Kalau tidak pernah hujan, ya tidak akan tumbuh tumbuh-tumbuhan seperti itu. Itulah sebabnya di daerah yang jarang hujannya seperti Timur Tengah, kita tidak menemukan yang hijau seperti ini, sangat jarang. Kenapa? Karena juga intensitas hujannya sangat sedikit. Walladzi nazzala minas sama'i ma'a. Walladzi nazzala minas sama'i ma'a. Dan dialah Allah. Jadi alladzi ini masih kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La aliyun hakim, kepada Allah yang maha tinggi dan juga maha bijaksana. Jadi bukan saja Al-Quran membawa aliyun hakim, tetapi juga Allah sendiri adalah aliyun hakim. Allah juga adalah maha tinggi lagi maha bijaksana. Dialah yang nazzala, menurunkan, minas sama'i, dari langit, ma'an, air. Turunlah air dari langit. Jadi kalau kita lihat perdebatan yang ada sekarang adalah dari mana air. Kalau kita baca di Google tentang the history of water, itu persoalan yang paling pelik diselesaikan adalah dari mana air di muka bumi ini. Sampai sekarang nggak ada kata sepakat. Para ilmuwan belum bisa membuat satu teori secara tunggal dari mana asalnya air di muka bumi ini. Karena aslinya di bumi ini nggak mungkin ada air. Kenapa? Karena bumi ini adalah bersumber dari matahari. Tadinya panas, kemudian membeku. Kok tiba-tiba 2/3-nya diisi dengan air. Dan itu menjadi sangat penting dalam mendukung kehidupan kita. Walladzi nazzala minas, tapi dikatakan dari langit. Dan berkali-kali juga bahwa agama itu dari langit. Dan dikatakan dalam surat Hud itu ayat 7 bahwa arasy Allah itu adalah alal ma', di atas air juga. Artinya apa? Kekuasaan atau kehidupan yang menyebabkan Allah mengendalikan kita adalah di atas air. Kalau tidak ada air, otomatis tidak ada kehidupan di muka bumi ini. Walladzi nazzala minas sama'i ma'. Dialah yang menurunkan dari langit air. Dan dengan air ini kehidupan kemudian muncul. Biqadarin, dengan kadar. Ada kadarnya. Bayangkan kalau semuanya juga air, tidak ada tempat hidup kita. Airnya sedikit, kita tidak bisa hidup juga. Jadi dengan kadar yang tertentu. Fa'ansyarna bihi baldatan mayitan. Sehingga kemudian Allah menciptakan, membuat kehidupan. Kata-kata ansyar sebetulnya itu dari kata berkembang biak. Menjadi banyak, menebar. Terjadilah persebaran kehidupan dengan air itu di muka bumi ini yang tadinya baldatan mayitan. Yang tadinya adalah negeri ini adalah mati. Tadinya permukaan bumi itu adalah mati. Mati dalam pengertian tidak ada kehidupan. Jadi tadinya permukaan bumi itu adalah baldatan mayitan. Tadinya adalah tanah yang tandus, yang mati. Tapi karena Allah menurunkan air, lalu dengan air itu kemudian kita bisa hidup, sehingga air adalah termasuk bagian sangat penting dalam kehidupan, bukan hanya kehidupan jasmani, tapi juga kehidupan rohani. Kita tahu dalam Islam itu salat adalah tiangnya agama. Salatu imaduddin. Salat itu adalah mi'rajul mu'minin. Salat itu menggerakkan kita ke langit, kepada Allah SWT. Salat itu adalah membuat kita meninggalkan alam materi kepada alam non-materi. Alam mulki menuju kepada alam malakuti. Tetapi awal dari semuanya adalah wudhu, bersuci. Mandi atau wudhu. Dengan apa? Dengan air yang mensucikan. Itulah sebabnya air ini adalah boleh dikatakan penghubung antara alam bawah dengan alam atas. Air adalah penghubung antara alam materi dan alam non-materi. Air berasal dari alam materi, kemudian turun di alam materi untuk menyambut kita, untuk naik lagi ke atas. Maka tadi kata-kata di muka bumi ini ada mahda. Allah juga mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh fina, di jalan kami. Bagaimana cara bersungguh-sungguhnya? Yaitu bersungguh-sungguh mensucikan diri dengan air. Karena air artinya apa? Mensucikan tohara untuk menuju kepada alam yang suci, yang terlepas dari ruang dan waktu. Kadzalika tukhrajun. Kalau Allah tadinya menjadikan tanah yang tandus ini hidup setelah air turun, maka Allah mengatakan kadzalika tukhrajun. Begitulah nanti kita juga dikeluarkan dari kuburan kita.
Jadi kalau tadi tanah itu tidak ada tanda kehidupan, maitan. Sehingga di tempat lain dikatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Tadinya kalian adalah mati. Lalu bagaimana caranya dari yang mati keluar kehidupan? Allah mengatakan kadzalika tukhrajun. Begitulah juga adanya nanti kalian dikeluarkan dari kuburan lalu kemudian bangkit kembali di sana. Jadi adanya kehidupan setelah tadinya permukaan bumi ini mati dengan gampang membuktikan bahwa Allah bisa membangkitkan kembali dari alam barz, alam kubur setelah kita mati. Karena memang kehidupan sekarang bermula dari yang mati. Baldatan maitan. Baldatan ini sebetulnya tidak perlu disebut dengan negeri. Kita sebut saja sebagai bumi yang tadinya mati. Karena memang asalnya bumi tadinya adalah mati. Mati dalam pengertian tidak ada tanda kehidupan. Bahkan di muka bumi kita bisa menciptakan kendaraan seperti ini. Bapak bisa lihat bagaimana luasnya lautan ini. Kalau lautan tidak sebesar ini, tidak cukup untuk dibagi-bagi oleh manusia untuk kebutuhan hidup mereka. Kebutuhan hidup itu bukan hanya minum, tapi berbagai macam keperluan hidup manusia. Hampir tidak ada aktivitas makanan manusia yang terlepas dari air. Kalau orang buat makanan, minimal harus dicampur air sebelumnya. Ataukah setelah dia makan, pasti harus mereka minum setelahnya. Begitulah seterusnya kita hidup di muka bumi ini dengan air. Dan bukan hanya itu. Samudra bukan hanya bisa ditempati untuk bukan hanya tempat penampungan air, tapi sekaligus di dalamnya disiapkan berbagai macam kebutuhan kita seperti ikan, dan di permukaannya bisa digunakan untuk bertransportasi seperti yang kita lihat pada kapal-kapal ini. Walladzi khalaqal azwaja kullaha. Dan dialah Allah yang menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Al-azwaja kullaha, semuanya berpasang-pasangan. Apa artinya berpasangan? Tidak bisa semuanya hidup sendiri. Harus ada pasangannya. Sendiri adalah cacat. Supaya cacatnya hilang, dia harus mencari pasangannya. Maka satu-satunya yang tidak berpasangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah Ahad, Allah itu adalah Wahid, Allah itu adalah Wahdah. Walladzi khalaqal azwaja kullaha. Dialah Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Karena dengan berpasang-pasangan semuanya menjadi berkembang biak. Kullah semuanya. Wa ja'ala lakum minal fulki. Setelah menjadikan berpasang-pasangan lalu kemudian berkembang biak, seperti manusia juga berkembang biak. Pernah kita terangkan bagaimana kalau manusia berkembang biak sementara hewan-hewan tidak berkembang biak. Maka akan habislah makanan manusia suatu saat di muka bumi. Wa ja'ala lakum minal fulki, juga Allah menciptakan bagi kalian kendaraan. Al-fulk itu adalah perahu-perahu, bahtera. Wal an'am, hewan-hewan ternak. Selain hewan ternak ini bisa dimakan juga matarkabun, ada yang bisa kita tunggangi. Jadi baik kapal laut ataupun hewan ternak bisa menjadi tarkabun, alat transportasi yang memindahkan kita dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kaki cuma 2 dan kemampuan berjalan yang sangat terbatas. Tetapi Allah siapkan sifat laut dan Allah siapkan tumbuh-tumbuhan besar untuk diubah menjadi kapal-kapal laut. Allah siapkan hewan-hewan ternak untuk dikendalikan oleh manusia sehingga manusia bisa beraktivitas, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kehidupan manusia menjadi mobile, menjadi berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi ini. Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan penunggang kuda ini. Penunggang kuda ini kan jauh lebih kecil daripada kudanya. Kudanya besar sekali. Yakin dan percaya kalau penunggangnya mengangkat kudanya di atas pundaknya tidak akan sanggup. Ya. Tetapi kok kenapa bisa kuda yang begitu besar, jalannya kencang, ototnya kuat, kok bisa dikendalikan oleh manusia? Cobalah kita berkaca dari kejadian ini. Kalau kita tidak biasa menunggang kuda, paling tidak lihatlah gambar ini. Apa sebabnya kok manusia bisa mengendalikan kuda ini? Bedanya ialah pada kuda ini tidak ada akal pikirannya, sedangkan pada manusia ada akal pikirannya. Maka apa tujuan akal pikiran yang lain selain daripada menaklukkan alam semesta ini?
Di antaranya adalah agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Litastawu ala zuhurihi. Tadi itu perahu-perahu dan hewan-hewan ternak supaya kalian bisa menungganginya. Litastawu ala zuhuri, bisa duduk di atasnya. Litastawu ala zuhuri, bisa duduk di atasnya. Summa, kemudian tadhkuru ni'mata rabbikum. Jadi Bapak sekalian, kendaraan itu sebetulnya adalah Allah ciptakan agar kita ingat kepada nikmat Tuhan. Jadi makanya kendaraan itu bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Kendaraan itu bukanlah sesuatu yang sifatnya buruk. Bahkan Allah mengatakan, Allah ciptakan tadi itu kapal-kapal laut, hewan-hewan ternak, litastawu ala zuhri, agar kalian bisa menungganginya atau kalian bisa naik di atasnya, tetapi kemudian bukan membangga-banggakan apa yang kita miliki. Bukan membangga-banggakan atas kemampuan kita menggunakan semuanya. Tetapi tadhkuru ni'mata rabbikum, agar kalian ingat dengan nikmat Tuhan kalian. Kalau kita bicara tentang nikmat di sini bertingkat-tingkat lagi maknanya. Nikmat yang paling pertama yaitu tadi kemampuan Allah, kemampuan kita yang diberikan Allah mengendalikan lautan, menciptakan perahu di sana. Perahu kita ambil dari pohon-pohon yang besar, kita potong, kita belah, baru kita susun menjadi perahu. Begitu juga kemampuan manusia bisa menjinakkan kuda. Kuda itu aslinya liar. Kuda itu aslinya sangat susah ditangkap. Tetapi oleh manusia bisa ditaklukkan menjadi kendaraan seperti tadi. Itu yang paling, kata nikmat yang paling gampang kita lihat. Tetapi ada nikmat yang lebih tinggi lagi, yaitu nikmat kenabian, nikmat kerasulan, yang kita sebut dalam kata-kata Al-Fatih, surat Al-Fatih, surat Al-Ladzina an'amta alaihim. Yang disebut di dalam surat At-Takatsur, kita akan dimintai pertanggungjawab atas nikmatnya. Atus alunna yauma idzin anin naim. Tentang nikmat-nikmat, naim di situ bentuk jamak dari nikmat. Tentang nikmat-nikmat Allah pasti kalian akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Nikmat apa? Terutama nikmat kenabian, nikmat kerasulan. Seperti mana dalam surat Al-Imran dikatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi. Nah, nikmat Allah dimaksud di situ adalah kenabian, karena menyebabkan yang tadinya berperang, bermusuh-musuhan, sekarang menjadi bersatu. Jadi kata nikmat di sana itu sama dengan ini. Cuma di sana nikmat Allah, ini nikmat rabbikum, sama saja. Ya. Coba kita lihat di surat Ali Imran ini. Surat yang ketiga. Ayatnya 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah bihablillah, kepada tali agama Allah, tali Allah yang diulur dari langit ke bumi melalui para nabi dan rasul. Jami'a, semuanya, artinya semuanya kita harus berpegang teguh ke sana. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Artinya siapa yang tidak berpegang di sini berarti pasti mengarahkan kepada perceraian. Itulah sebabnya jemaah sekalian, kenapa kekerasan sampai sekarang masih ada. Dalam dunia pendidikan yang begitu tinggi, kekerasan masih ada. Di depan kita, ya, dosen yang seharusnya dihormati, diperlakukan sedemikian buruknya. Di tengah-tengah, di pusat kota besar, di dalam kerumunan orang-orang yang berpendidikan. Apa sebabnya jemaah sekalian? Karena kita tidak mengamalkan itu, tidak ittisam billah, bihablillah. Wa tasimu bihablillah jami'an, baru wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Karena begitu bercerai-berai berarti artinya apa? Ada kelompok-kelompok, ada kepentingan-kepentingan yang setiap kelompok itu bisa mengasah bukan objektivitasnya tapi subjektivitasnya. Yang diasah bukan rasionalitasnya tapi emosionalitasnya. Bukan rasionya tapi emosinya yang dikedepankan, sehingga kemudian menjadilah bahasa kekerasan. Bahkan agama pun juga tidak luput dari bahasa kekerasan. Jadi makanya dikatakan wadhkuru, ingatlah. Wadhkuru, ingatlah. Baru muncul nikmat Allah, nikmat Allah. Kalau tadi nikmat rabbikum, ini nikmat Allah.
Ingatlah nikmat Allah alaikum kepada kalian semuanya. Idh kuntum, ketika kalian dulu sebelum nikmat ini ada, a'daan, bermusuh-musuhan. Jadi permusuhan itu terjadi ketika lepas daripada nikmat Allah. Dan nikmat Allah ini yang disebut dengan hablullah di sini, yang kepadanya kita dianjurkan untuk beriktisam, berpegang teguh. Semuanya tanpa kecuali. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ini setelah kata kerja perintah, kemudian di sini larangan. Ini perintah amar, ini juga amar namanya, tapi amar untuk larangan namanya nahi. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Wadhkuru, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian di mana sebelum nikmat ini ada, idh kuntum a'daan, kalian tadinya kerjanya bermusuh-musuhan, berperang satu sama lain. Dan itu terjadi lagi sekarang ini, jemaah sekalian. Di mana bahasa kekerasan menjadi bahasa kita sehari-hari. Di Sumatera orang-orang dibunuh di dalam kerangkeng. Di depan kita, di depan kantor DPR, di pusat kota, seorang dosen, seorang dokter, kemudian dikerbutin sedemikian rupa, diinjak-injak, pakaiannya nyaris dicopot. Di depan kita, di pusat kota, ketika kita berbicara tentang peradaban, berbicara tentang civil society. Idh kuntum a'daan, ketika kalian bermusuh-musuhan. Lalu kemudian dengan nikmat Allah ini, fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah menyatukan hati-hati kalian. Kata-kata allafa di sini sebetulnya kata allafa itu dari kata alfun. Alfun itu 1000. Jadi apa artinya allafa di sini? Kalau di sini Kementerian Agama diartikan menjinakkan, bisa juga. Ada juga menyatukan, bisa juga. Tapi yang paling bagus kembali kepada kata asalnya allafa itu dari kata alfun 1000. Artinya apa? Membuat hati kita menerima perbedaan. Angka paling banyak dalam bahasa Arab itu adalah alfun, 1000. Allafa baina qulubikum bisa kita artikan membuat hati kalian bisa menerima beribu perbedaan. Membuat hati kalian menjadi menerima kemajemukan, menerima kebinekaan, menerima pluralitas. Menerima pluralitas. Sehingga kita saling menghormati. Fa'allafa baina qulubikum. Karena untuk membuat semuanya orang jadi satu tidak mungkin. Kalau kita mengatakan yang disebut dengan bersatu itu adalah membuat semuanya sama, tidak mungkin. Allah dalam ayat ini tidak ada kata-kata jadilah kalian sama cara berpikirnya. Yang ada adalah disuruh semuanya berpegang teguh kepada tali Allah. Tidak perlu semuanya sama, cukup berpegang teguh kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai, karena kalau tidak ke situ ujung-ujungnya adalah a'daan. Dan a'daan itu bermula dari apa? Tidak menerima eksistensi orang lain. Tidak siap berkoeksistensi dengan pihak, person, kelompok yang berbeda dengan kita. Ketika kita tidak siap hidup berkoeksistensi dengan pihak lain, maka kita menggunakan bahasa kekerasan. Fa'allafa baina qulubikum. Maka kemudian tiba-tiba Allah membuat hati kalian menjadi kaya, bisa menerima beribu macam perbedaan. Sehingga fasbahtum, menjadilah kalian binikmatihi, dengan nikmat tadi itu, ikhwana, bersaudara. Coba kita renungkan ayat-ayat ini sekalian, supaya Al-Quran ini bukan hanya sekedar dibaca sepintas saja, tapi kita benar-benar renungkan makna kata demi kata dalam ayat ini. Begitu indahnya. Fasbahtum, maka menjadilah kalian binikmatihi, dengan nikmat tersebut, ikhwan, bersaudara. Jadi nikmat ini adalah hablun lillah tadi, tali agama Allah, dengan satu, dengan pegangan yang sama, maka kemudian manusia menjadi bersaudara. Wa kuntum, sebelum nikmatillah, nikmati ikhwana ini, kalian tadinya ala syafa hufratin, sudah berdiri di tepi jurang minan nar, api neraka. Jadi artinya permusuh-musuhan, bahasa kekerasan, bahasa anti kemanusiaan itu adalah sama dengan berdiri di tepi jurang api neraka. Lalu kemudian dengan nikmat itu, fa'ankadakum minha, dia Allah menyelamatkan kalian daripadanya dengan cara apa? Dengan mengirim kepada kita nikmatuhu, nikmatnya. Kadzalika yubayyinullah. Begitulah Allah menjelaskan lakum, kepada kalian, ayat-ayatnya. La'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kalian dapat petunjuk. Dan kata
tahtadun ini juga atau asal kata dengan tahtadun ini kita temukan dalam ayat-ayat pembahasan kita tadinya. Di ayat sebelumnya tadi kita menemukan kata-kata tahtadun. Jadi litas tahu ala zuhurihi summa tadhkuru ni'mata rabbikum. Supaya kalian dalam menumpangi kendaraan itu mengingat nikmat kalian. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tidak ada dikotomi, tidak ada perbedaan, tidak ada gap antara alam dunia dan alam akhirat. Disinilah kita lihat, bisa kita bahasakan bahwa dunia ini adalah tunggangan. Dunia diwakili oleh perahu, dunia diwakili oleh kuda tadi ataukah hewan ternak untuk ditunggangi. Artinya bahwa dunia ini harus kita tunggangi menuju kepada Allah SWT. Bukan dunia menunggangi kita. Lihatlah tadi penunggang kuda. Kuda yang ditunggangi oleh manusia untuk mencapai tujuan. Bukan manusia ditunggangi oleh kuda untuk mencapai tujuan. Apabila manusia membiarkan dirinya dikendalikan oleh dunia, sama saja menjadikan kuda itu di atas punggungnya dan dia berlari memanggul kuda tersebut. Dan itu adalah kelucuan yang luar biasa. Jadi, summa tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum, ketika kalian sudah duduk manis di atasnya, alai atasnya, wa taqulu, sambil berkata berdoa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum hafal doa naik kendaraan, inilah mulai dari sini. Jadi minta dicatat ini surat Az-Zukhruf ayat 13. Ya. Mulai daripada ayat ini ke sini. Ya. Ke sini baru bersambung ke sini ini. Nanti disambung ke bawah. Ya. Sorry. Mulai dari sini ya, mulai dari sini. Ya, jadi ini takulunya nggak usah dibaca. Ya. Jadi watakulu ini nggak usah dibaca. Mulai dari sini Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Jadi begitu kita naik kendaraan, baca bismillahirrahmanirrahim atau bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Begitu kendaraan bergerak, keretanya, mobilnya, pesawatnya, kapal terbangnya bergerak, bacalah Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Nanti bawa inna ila rabbina lamunqalibun. Gitu. Subhana ma suci Allah alladzi yang sakhara memudahkan untuk kita kendarai, memudahkan untuk kita taklukkan, lana bagi kami. Hadza kendaraan ini. Jadi jemaah sekalian, Bapak Ibu bisa lihat ini, begitu Al-Quran adalah mujizat. Coba bayangkan misalnya kalau disebutkan di sini safinah, ya hadis safinah atau hadal an'am misalnya, kan tidak bisa berlaku sepanjang masa. Tetapi jemaah sekalian, dengan tidak disebutkan jenis kendaraannya di sini, maka kemudian menggunakan kata hadza saja, maka ini menjadi berlaku sepanjang masa. Ketika kita naik kendaraan, sekarang naik kapal laut atau apapun, ya kita sebut hadza. Hadzanya adalah kendaraannya, bukan mobil secara khusus, bukan kapal terbang secara khusus, tapi kendaraan. Ya. Kendaraan. Jadi Subhanalladzi sakhkhara hadza, Maha suci Engkau ya Allah yang telah menjadikan kami manusia bisa menaklukkan, bisa mudah mengendarai kendaraan ini. Hadza wa ma kunna, padahal kami aslinya, kunna itu aslinya kami secara fisik, kita manusia ini secara fisik tidak sanggup lahu muqrinin untuk menguasainya ini. Kita tidak sanggup menguasainya secara fisik. Lihatlah tadi, kuda lebih besar dari kita. Lihatlah pesawat, besarnya pesawat. Ya, pilotnya jauh lebih kecil. Kita di dalam pesawat saya tidak lihat pilotnya. Pilotnya duduk di depan, di cabin depan. Tidak kelihatan dari belakang. Tetapi kok pesawat yang begitu besar, ada isinya sampai 400 orang, tapi bisa diterbangkan oleh manusia. Luar biasa. Ya. Apa sebabnya seperti ini? Subhanalladzi sakhkharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Di sini kita lihat bahwa yang namanya kendaraan, yang namanya benda-benda duniawi menjadi tunggangan kita kepada Allah. Karena kalau kita lihat ini dengan berkendaraan, dengan menggunakan kapal laut, kapal udara, ataupun kendaraan-kendaraan di darat, lalu kemudian mengingatkan kita kepada Allah. Tadhkuru ni'mata rabbikum, dengan membaca Subhana, Maha suci. Coba dimulai dengan kata Subhana. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza
wa ma kunna lahu mukrin. Maha suci Engkau ya Allah yang menjadikan ini sangat mudah kami kendarai. Padahal aslinya kami ini jauh lebih kecil secara fisik. Kami ini jauh lebih kecil secara tubuh daripada kendaraan-kendaraan yang kami gunakan. Kapal laut misalnya, yang bisa mengangkut beratus-ratus kontainer misalnya, bisa dikendalikan oleh manusia. Kalau kita pikir gimana ya kapal laut yang begitu besar bisa dikendalikan oleh manusia. Ya, karena manusia punya akal pikiran yang Allah berikan kepadanya, manusia bisa berpikir kapalnya besar, ditarik masuk. Nanti kalau dia mau keluar, tarik lagi keluar. Seperti itulah. Pesawat juga, kapal terbang juga, kalau dia lagi parkir, mau jalan, dia ditarik dulu keluar sampai kepalanya jauh daripada gedung, baru kemudian balik sendiri. Begitulah. Ya, jadi jemaah sekalian berbahagia, pesawat terbang yang begitu besar, kapal laut yang begitu besar bisa dikendalikan oleh manusia. Bahkan gajah yang begitu besar bisa diatur oleh manusia. Apa sebabnya? Karena nikmat Allah tadi. Jadi bisa diartikan bahwa kalau bukan karena manusia suci, Allah tidak jadikan semuanya. Karena tujuannya agar kita mengingat tadi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat jemaah sekalian berbahagia, tadi kita naik kendaraan tetapi ujung-ujungnya apa? Mengingat kembali kepada Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Nanti sambungannya apa? Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Coba. Luar biasa sebetulnya itu doanya dalam Al-Qur'an. Kita naik kendaraan, naik kuda, naik pesawat, naik kapal laut, naik kendaraan di darat seperti mobil atau kereta, tetapi ujungnya doanya apa? Wa inna ila rabbina. Dan sesungguhnya siapapun kami ini, ila rabbina, kepada Tuhan kami lah, lamun kalibun, menyudahkan lam taukid, lamun kalibun, pasti akan kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, ujung-ujungnya mengingatkan kepada kematian. Padahal bicaranya tadi kendaraan. Subhanalladzi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sungguh kami ini pasti akan kembali kepada Allah. Seperti ini jemaah sekalian berbahagia. Yang ada dalam keranda ini adalah seperti kita tadinya. Pernah juga mengangkat keranda jenazah seperti Pak Polisi lakukan ini. Pernah juga sebelumnya berbicara seperti kita. Pernah juga sebelumnya mencari nafkah dari pagi sampai sore seperti kita. Pernah juga punya rumah tangga, punya istri, anak, suami, dan sebagainya. Tetapi sekarang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sekarang dia diantarkan oleh siapa? Oleh suaminya, oleh anak-anaknya, oleh keluarganya, oleh kerabat-kerabatnya, sejawatnya. Untuk apa? Dimasukkan ke sini Pak Bus sekalian. Punya rumah, gedongan yang besar, mewah, bagaikan istana. Punya kendaraan yang begitu mewah, harganya sampai mungkin miliaran. Tapi lihatlah kendaraan terakhirnya, keranda. Lihatlah istana terakhirnya, lubang yang terbuat, lubang yang besarnya cuma sekitar 2 kali 1 meter ini. Nanti setelah dimasukkan di sini, kemudian ditutup dengan tanah. Seperti pembahasan kita kemarin, yang tersisa muncul di depan cuma 1 batu, namanya batu nisan. Tanda bahwa yang ada di sini adalah si A, si B, si C. Itulah akhir kehidupan kita secara fisik. Maka merugilah kita apabila kita hanya berhenti pada tubuh kita, fisik kita, materi kita, duniawi kita. Seharusnya dunia ini adalah kendaraan. Kita tunggangi, kita naik di atasnya, baru kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu tadi, tadhkuru nikmata rabbikum, mengingat nikmat Tuhanmu di sana. Karena kalau bukan karena wali-wali Allah, kalau bukan karena manusia suci, kalau bukan karena Ahmad Muhammad, Allah tidak menciptakan alam semesta. Itulah sebabnya kalimat yang paling penting bagi kita adalah kalimat ini. Ini kalimat tidak pernah berpisah. La ilaha illallah. Setelah kata Allah illallah, langsung Muhammad. La ilaha illallah Muhammad. Jadi kalau kita lihat itu berdampingan Allah Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi la ilaha, Allahnya di belakang, sedangkan ini adalah Muhammad yang di depan. La ilaha illa Allah terakhir. Baru kemudian ini Muhammadun Rasulullah. Ya. Artinya apa? Muhammad adalah nikmat Allah. Kalau bukan karena dia,
Allah tidak ciptakan semuanya. Allah tidak ciptakan lautan. Allah tidak ciptakan tadi kuda. Allah tidak ciptakan pesawat. Allah tidak ciptakan hukum-hukum yang memungkinkan kapal laut bisa berjalan di lautan. Allah tidak memberikan kekuatan kepada kita untuk menaklukkan semuanya. Tapi berkat Muhammad, Allah menciptakan semuanya untuk kita. Maka tazkuru nikmat rabbikum, harusnya kita ingat kepada nikmat Allah. Dan apa tanda kita mengingat kepada nikmat Allah? Ujungnya kita akui, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya ila rabbina, kepada Tuhan kami lah, lamunqalibun, kami pasti akan kembali. Bapak perhatikan lamnya di sini namanya lam taukid lagi. Benar-benar pasti. Lamnya adalah pasti. Ila rabbina, kepada Tuhan kami lah kami akan kembali. Bukan kepada istri kami, bukan kepada suami kami, bukan kepada anak kami, bukan kepada orang tua kami, bukan kepada kantor kami, bukan kepada tempat dagangan kami, tetapi ila rabbina lamunqalibun, kepada Tuhan kami lah kami akan dikembalikan. Tidak kepada yang lain. Kan luar biasa Pak Bu ya. Mengendarai kendaraan dalam Islam, tapi ujung-ujungnya wa inna ila rabbina lamunqalibun. Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Allah berikan kemudahan kepada semuanya, tiba-tiba wa ja'alu lahu min ibadihi. Mereka manusia menjadikan baginya, menjadikan bagi Allah ini. Menjadikan bagi Allah min ibadihi. Menjadikan bagi diri, bagi manusia, min ibadi, di antara hamba-hambanya, juz'an, bagian. Tiba-tiba yang namanya tadi nikmat Allah dianggap bagian daripada ketuhanan. Juz'an itu bagian. Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Tiba-tiba hambanya yang suci dianggap bagian daripada ketuhanan. Yang dibicarakan di sini tentu adalah konsep-konsep seperti trinitas. Di masyarakat kita ada trinitas, ada trimukti dan sebagainya. Apa ujung-ujungnya? Innal insana lakafur mubin. Karena sungguhnya manusia itu gampang sekali tiba-tiba ingkar, menutup diri, ya, menjadi nyata pengingkarannya kepada Tuhannya. Innal insana lakafur mubin. Padahal dalam pandangan Allah, sesuci-sucinya hambanya, semulia-mulianya hambanya, tetapi tetap saja statusnya abad hamba. Tidak boleh menjadi bagian ketuhanan. Tidak boleh menjadi bagian daripada ketuhanan. Karena apabila menjadi bagian daripada ketuhanan, berarti aspek ketuhanan bisa dibagi-bagi. Sedangkan ketuhanan itu sifatnya sangat-sangat simpel. Zatnya Allah itu adalah basit. Basit, bahkan basitnya hakikat. Basitul hakikat. Basitnya sederhana dalam pengertian sederhana hakikat. Tidak mungkin terbagi-bagi. Karena kalau terbagi-bagi berarti tersusun. Ya, sedangkan kalau tersusun tidak sederhana, tidak basit, tidak simpel. Nah, jadi jemaah sekalian, tidak pantas menjadikan hambanya bagaimanapun sucinya sebagai juz'an, bagian daripada Allah. Coba lihat jemaah sekalian berbahagia, ini patung dibuat oleh manusia. Nanti kita lihat ada juga gambaran orang buat patung. Ini dari gipsum atau dari tanah atau dari semen, lalu kemudian dibuat seperti ini. Ya. Apa gambaran ini? Dianggap ini adalah, setelah membuat ini dianggap indah, tiba-tiba diasosiasikan bahwa ini adalah anak Tuhan yang berkelamin perempuan. Ini dikasih sayap supaya dibayangkan bahwa ini adalah terbang dari langit, tempatnya Tuhan, arasnya Allah. Tiba-tiba mensifatkan Allah seperti makhluk. Ya. Amittahadha mimma yakhluqu banatin wasfakum bil banin. Ataukah ittakhadha mimma yakhluqu banatin. Kalau toh tidak membuat ada juz'an tadi, juga menjadikan mimma yakhluqu, dari apa yang dia ciptakan. Mimma, dari apa-apa, yakhluqu, yang Allah ciptakan. Jadi mereka menjadikan apa yang Allah ciptakan sebagai Tuhan, atau ke anak Tuhan, dikasih jenis kelamin perempuan. Sementara mereka mempersepsikan perempuan itu buruk. Pada zaman jahiliyah perempuan itu dipersepsi sangat buruk, Bapak Ibu, terutama ibu-ibu. Bersyukurlah Nabi datang. Karena dulu itu anak perempuan bahkan dikubur hidup-hidup. Perempuan itu diperjualbelikan, dijadikan sebagai
aset. Dan karena anak perempuan tidak bernilai, mereka berikan kepada Tuhan. Dan mereka ambil anak laki-laki. Wasfakum bil banin. Dan mereka mengambil anak laki-laki. Ya, wasfakum, kamu pilih untuk dirimu sendiri anak laki-laki. Untuk Tuhan kamu kasih anak perempuan. Karena saking membanggakannya perempuan itu di negara Arab pada saat itu dulu, apa patriarkal, sampai kemudian ayatnya berbunyi, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada saat itu tidak bermanfaat lagi harta benda dan anak laki-laki. Kenapa? Karena mereka percaya anak laki-laki adalah sumber keberuntungan. Makanya kemudian Tuhan, mereka mau kasih kepada Tuhan anak perempuan. Apakah pantas, kata Tuhan, kamu bersikap seperti itu? Kamu mempersepsi perempuan buruk, lalu kamu berikan kepada Tuhan. Kamu mempersepsi anak laki-laki super, lalu kamu ambil sendiri. Ya. Jadi artinya apa? Ini semua bermula dari mispersepsi, kesalahan mempersepsi tentang Tuhan. Kesalahan memahami Tuhan. Ini adalah ilustrasi contoh. Ya, perempuan-perempuan histeris karena anak perempuannya dia akan dibawa pergi. Dia nanti akan dibunuh. Dia nanti akan dikubur hidup-hidup. Seperti itulah dulu. Mereka semuanya mereka juga pada dasarnya bersedih. Tetapi kultur membuat seperti itu terjadi. Di beberapa wilayah dulu kalau kita baca sejarah, ada sering dulu. Ya, orang-orang tertentu jadikan tumbal. Kalau ada penyakit yang merebak, ini butuh tumbal. Maka kemudian diambillah orang-orang tertentu dalam masyarakat dikorbankan. Apa sebabnya? Kebodohan. Ketidakmampuan mempersepsi Tuhan dan alam secara benar. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahman masalan dzalla wajhuhu muswadan. Apabila diberikan kabar gembira, ini pandangan mereka kepada perempuan dulu, kalau seorang suami, seorang bapak pulang dan kemudian diberikan kabar gembira, ini busyir, diberikan kabar gembira ya, kepada salah seorang di antara mereka. Jadi apabila salah seorang di antara mereka, tentu di antara bapak-bapak itu, suami-suami itu diberikan kabar gembira bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, maka kemudian kita langsung ke sini, maka dalla wajhuhu muswadah. Maka tiba-tiba jadilah wajah-wajah mereka menjadi hitam pekat. Wa huwa kadzim, sambil menahan amarah. Amarah kepada siapa? Anak yang tidak tahu menahu masalah. Bapak Ibu Jemaah sekalian, sebagai itulah jahiliyah pada zaman dulu. Dan ini banyak kasus-kasus seperti itu dulu. Bahkan sampai sekarang pun juga jemaah sekalian, masih ada kasus perdagangan manusia, trafficking misalnya. Masih ada kasus perbudakan di beberapa tempat. Seperti yang kita saksikan di Sumatera Utara itu jemaah sekalian. Orang-orang dimasukkan dalam kerangkeng, digebukin, dan seterusnya sampai mati, dan setelah mati ya, seperti tidak ada masalah. Ya. Wa idza busyira ahaduhum, apabila salah seorang di antara mereka disampaikan kabar gembira, yang mereka buat perumpamaan untuk Allah, yaitu anak perempuan tadi, darabalir rahmani masalan, yang mereka buat perumpamaan untuk Tuhan, yaitu anak perempuan, daraba, dia buat perumpamaan lirahman, daraba masalan, membuat perumpamaan untuk Allah, yaitu anak perempuan. Maka kalau dianya mendapatkan anak perempuan, tiba-tiba hitam pekat wajahnya menahan amarah. Dan karenanya anak perempuan diberikan kepada Tuhan Ar-Rahman. Ya. Jadi Bapak sekalian, ini direkam dalam Al-Quran dan sampai sekarang sering terjadi, di mana jemaah sekalian, anak wanita belum mendapatkan tempat yang selayaknya di tengah-tengah masyarakat. Masih sering terjadi kekerasan terhadap perempuan. Beginilah jemaah sekalian berbahagia. Mereka membuat patung-patung, ya, ini anggaplah saja ini patung, dan kemudian diberi sifat perempuan, baru kemudian dikatakan anaknya Tuhan. Nah jemaah sekalian, Allah mengatakan begini, awaman yunasya'u fil hilyati. Bagaimanakah pendapatnya manusia ini menurut Al-Quran ini? Ya. Yunasya'u fil hilyati, sesuatu yang dibuat. Yunasya'u itu sebetulnya dibuat.
Mereka membuat sesuatu untuk perhiasan, ornamen. Itu kan namanya patung-patung tadi, ornamen. Jadi mereka membuat sesuatu untuk menjadi perhiasan, apa, ornamen saja, penghias. Jadi patung-patung itu kan penghias. Ya. Penghias di dalam rumah, penghias di dalam gedung, penghias di jalan-jalan. Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dan patung-patung itu yang sejatinya dibuat untuk perhiasan, Bapak sekalian, kita berhenti dulu sejenak di sini. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya patung itu tidak ada masalah, selama memang hanya menjadi ornamen saja. Patung itu tidak ada masalah, selama tidak disembah, selama memang hanya menjadi perhiasan saja. Kenapa? Karena ya namanya patung kan buatan manusia, batu yang dibuat sedemikian rupa. Wa huwa fil khisam. Sementara patung ini tidak bisa berbuat apa-apa. Wa huwa fil khisam ghairu mubin. Artinya kalau manusia bertengkar, ini kata-kata khisam ini bertengkar sebetulnya. Ya. Apabila manusia bertengkar, dia tidak bisa memberikan solusi. Ghairu mubin. Tidak bisa memberikan jalan keluar. Mubin di sini argumen yang benar, yang nyata. Ya. Jadi apabila terjadi pertengkaran di tengah-tengah manusia, khisam ini bertengkar sebetulnya. Terjadi perselisihan, ya patung-patung yang disematkan kata Tuhan kepadanya, ya jangankan membela, menyelesaikan perseteruan, perbedaan di antara manusia pun tidak sanggup. Lalu bagaimana bisa kemudian dianggap sebagai Tuhan atau juz'an mir rabbih, sebagai bagian daripada Tuhan. Jadi al-khisam ini benar ini. Jadi ini yang benar terjemahnya, pertengkaran. Jadi bukan ini terang ya. Terjemahnya kurang tepat ini. Yang beriwari benar ini pertengkaran. Khisam itu bertengkar. Khisam ini adalah berseteruh. Jadi kalau terjadi perbedaan pendapat, patung-patung yang sejatinya dibuat hanya sebagai hiasan ini, ghairu mubin, tidak bisa memberikan pernyataan yang jelas. Mana yang benar, mana yang salah. Jadi patung selama jadikan sebagai hilia tidak ada masalah. Tetapi apabila kemudian dianggap sebagai juz'an minallah, maka menjadi masalah. Ini seperti ini contohnya. Ini adalah patung-patung dibuat sedemikian rupa. Tiba-tiba kita ada impresi, ada kesan bahwa ini adalah benar-benar punya sifat ketuhanan. Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahman inatha. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat alladziina hum ibadur rahman, yang sebetulnya yang namanya malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang pengasih, ibadur rahman. Dijadikan sebagai berjenis kelamin perempuan. Tuhan bertanya dengan sangat masuk akal nih. Asyahidu khalqahum. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat itu sehingga mereka tahu kalau malaikat perempuan? Kalau bahasa sekarangnya, apakah dia lihat malaikat lahir? Kan kalau kita misalnya diberikan kabar gembira, istrinya si A melahirkan. Kita tanya, anaknya laki perempuan. Kenapa? Karena pasti dia melihat. Telah mengunjungi anak itu dan melihat jenis kelaminnya laki atau perempuan. Nah, Allah pun bertanya di sini. Asyahidu khalqahum. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat itu sehingga tahu kalau dia laki dan perempuan? Pembahasan kita beberapa waktu sebelumnya bahwa kalau di alam malakut itu tidak relevan laki dan perempuan. Laki dan perempuan itu relevan hanya di alam materi. Karena butuh namanya regenerasi. Kalau di alam malakut kan tidak ada regenerasi, maka tidak relevan membicarakan laki atau perempuan. Maka memberikan sifat kepada malaikat perempuan adalah tidak ada gunanya, tidak relevan. Makanya Allah bertanya, asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikannya? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa kebenaran itu harus bersifat objektif. Kita melihat objeknya. Pernahkah menyaksikan malaikat itu sendiri sehingga tahu kalau malaikat ini berjenis kelamin perempuan? Satu tabu syahadatuhum wa yus'alun. Apa yang dia sampaikan itu ditulis. Kesaksian mereka kalau pernah menyaksikannya ditulis. Wa yus'alun, dan kelak akan diminta pertanggungjawaban. Benar enggak kamu pernah melihat malaikat? Sehingga kemudian yakin kalau malaikat itu perempuan. Jadi ayat ini sebetulnya Bapak sekalian mengajari kita yang tidak pernah melihat sesuatu, tiba-tiba menghukumi sesuatu. Tidak bisa kita menghukumi sesuatu sebelum kita menyaksikannya. Seperti pertanyaan ini, pernahkah menyaksikan malaikat? Kita mengatakan bahwa istrinya Pak Kiai itu jin. Nah, pernahkah kita menyaksikan bersama dengan jinnya jalan?
Selama hanya cerita saja, ya itu bukan kebenaran objektif. Kalau cuma cerita, seperti ini menceritakan anak Tuhan itu adalah malaikat berjenis kelamin perempuan, itu cerita. Tapi kata Tuhan, pernahkah menyaksikannya? Asyahidu, pernahkah menyaksikan? Kata menyaksikan ini dengan mata. Kenapa pada saat berbicara tentang Ramadan menggunakan kata-kata siapa yang menyaksikan? Dalam Al-Quran dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida, itu faman syahida minkum, siapa yang menyaksikan bulan, faman syahida minkum syahra, harus saksikan. Kalau bahasa sekarangnya di ru'ya, tidak bisa hanya berdasarkan cerita ke cerita, kila wakila. Coba lihat ini caranya orang bikin patung. Yang tadi kita lihat tadi batu seperti ini, batu namanya batu gelondongan, batu gunung. Diambil dari gunung, digelindingin sampai ke tempat bengkel, tempat pembuatan patung, dibuatlah seperti ini. Ya. Jadi pakai alat, dipukul, dibuat sedemikian rupa sedikit demi sedikit, hari demi hari, akhirnya terbentuklah nanti patung. Dibuat oleh manusia dengan pemikiran manusia, dengan alat dibuat oleh manusia. Setelah dibuat oleh manusia kok tiba-tiba diberikan sifat ketuhanan dan disembah. Ya. Kalau dibuat untuk ornamen tidak ada masalah. Ornamen adalah bagian daripada kultur manusia. Waqalu, dan mereka berkata, lau sya'ar rahman, seandainya Allah SWT menghendaki, ar-Rahman Allah. Mereka yang menyembah patung-patung tadi atau menyembah malaikat-malaikat mengatakan, seandainya Allah menghendaki, ma abadnahum, kami juga tidak akan menyembah patung-patung itu. Seandainya Allah mau. Jadi terjadinya kebiasaan menyembah patung-patung secara turun-temurun sudah ratusan generasi, ribuan generasi, menunjukkan bahwa Allah yang Maha Pengasih itu redho, senang kami menyembahnya. Itu cara berpikirnya mereka. Jadi cara berpikir mereka kalau ada turun-temurun berarti pasti Tuhan suka. Berarti bagi mereka semua agama benar. Kenapa? Semuanya agama turun-temurun sudah ribuan tahun. Yang namanya agama Hindu sudah ribuan tahun, agama Buddha ribuan tahun, agama agama Sinto sudah ribuan tahun. Waqalu, dan mereka berkata, lau sya'ar rahman ma abadnahu ma lahum bidzalika min ilm. Pernyataan-pernyataan seperti ini tidak sejalan dengan kaidah-kaidah ilmu. Tidak sejalan dengan metodologi keilmuan. Tidak sejalan dengan metodologi keilmuan. Apa metodologi keilmuan dalam dunia sains? Yaitu logiko, hipotetiko, verifikatif. Tidak sejalan dengan kaidah itu. Jadi ma lahum bidzalika min ilm in hum illa yakhrusun. Yang mereka lakukan itu adalah ngarang. In hum, tiadalah mereka itu kecuali yakhrusun, mengarang saja, menciptakan cerita-cerita. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dari 10 ayat yang kita baca ini, pertama menjelaskan pentingnya Nabi. Kalau kita tidak berpegang kepada Nabi dan kitab yang dibawanya, kita terjebak pada mitos-mitos. Di bawah ini adalah 5 ayat terakhir adalah mitos-mitos. Patung diciptakan cerita-cerita, mitos namanya. Malaikat dibuatkan cerita-cerita yang tidak berdasar, tidak pernah menyaksikannya, mitos namanya. Inilah yang kemudian disebut dengan mitologi, ilmu tentang mitos-mitos. Dan di kebudayaan-kebudayaan lama, kebanyakan mereka membuat mitos-mitos. Mitos yang terkenal adalah mitologi Yunani. Dengan menciptakan begitu banyak dewa-dewa. Nah, Bapak Ibu Jemaah sekalian, maka kita lihat lagi-lagi luar biasa Al-Quran kita mengajari kita, mengejar kita, mendesak kita agar berpikir objektif, rasional. Berpikir objektif sesuai dengan faktanya, rasional dan masuk akal. Dan menghindari berpikir subjektif, emosional. Karena berpikir subjektif emosional adalah sarang dan pintu masuknya radikalisme dan kekerasan, baik atas nama ideologi ataupun atas nama agama. Dan dua-duanya adalah buruk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu Muhammad wa ali Muhammad wa ajil baik. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ustaz, so message untuk kalbu salim kita pada hari ini bahawa sesuai dengan at least 70% pada otot kita tu terkandung air, maka tersirat
segala duniawi ini adalah satu alat untuk kita tunggangi dalam Isra Mi'raj kita tujunya. Dan air hujan tadi proses hidayahnya yang turun melalui para maksumin tadi. Dan kita dengan melalui pintu-pintu tali Allah ini akhirnya mencapai kesempurnaan kita secara ringkasnya. Barakallahu fiik, Afwan. Betul kan, Ustaz? Baik, terima kasih Pak. Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Nur tadi adalah benar-benar kesimpulan dari pembicaraan kita tadi. Jadi bahwa dunia ini adalah kendaraan bagi kita. Ya. Dunia kendaraan dari kita, dan kendaraan itu kan harus punya apa itu, alat navigasi, harus punya pedoman. Dan maka kemudian Allah menurunkan pedoman itu, yaitu manusia-manusia suci, nabi, rasul, dan sebagainya. Nabi dan rasul ini tidak pernah terputus, silih berganti seperti tali yang diulur dari langit. Maka dengan itu kalbu kita menjadi salim, menjadi damai. Seperti mana kita hidup secara material karena air dari langit. Kalau air dari langit berhenti, maka berhentilah kehidupan, matilah kehidupan kita secara fisik. Kalau seandainya nikmat Allah dari langit terhenti, tidak menjadi tali yang sambung menyambung, maka matilah hati kita, dan tidak bisa kita menjadi kalbu kita tidak bisa menjadi kalbun salim. Sedangkan Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat itu harta benda dan anak-anak tidak lagi bermanfaat, illa kecuali man, orang-orang yang atallaha, datang kepada Allah, biqalbin salim, kalbu yang salim. Apa artinya kalbu yang salim? Kalbu yang salim bisa diartikan secara paling gampang adalah kalbu yang tenang, damai, tapi bisa juga diartikan kalbu yang menerima nikmat-nikmat Allah tadi, yaitu yang dilurkan dari langit. Jadi kalbu yang tidak menerima uluran tali agama Allah yang melalui manusia suci tadi, berarti hatinya tidak salim. Karena salim itu artinya menerima. Salim itu menerima. Kalau kita salim itu berjabat tangan, itu saling menerima. Kalau kita tidak menerima mereka, berarti tidak salim. Dan lawannya adalah kufur namanya. Najib Mas Kaiser bahagia. Dengan demikian mudah-mudahan seperti yang dikatakan tadi kawan kita dari Singapura, Pak Nur, kita menerima mereka semuanya sebagai pedoman kita, alat navigasi kita untuk mengendarai dunia ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka yang terjadi sebaliknya. Kita yang dikendarai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang mengendarai kuda, tetapi kuda yang mengendarai kita. Dan ini adalah kelucuan yang luar biasa seandainya kita menyaksikannya. Berikutnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Saya langsung aja, Ustaz, yang terakhir tentang akal dan objektif tadi itu, Ustaz. Nah, kita pahami bahwa kita memahami itu ada namanya teks dan non-teks. Teks-teks yang hadir, katakanlah ini kitab suci itu kan teks yang sudah tersaji dalam kita. Tapi pada sisi lain ada juga yang non-teks. Itulah mungkin dikatakan dengan akal gitu loh. Makanya kan akal, ketika orang tidak menggunakan akalnya, itu akan sulit. Dan saya mau katakan begini, Ustaz. Bisakah kita beragama tanpa teks misalnya gitu loh. Hanya mengandalkan akal gitu. Itu yang pertama ya, Ustaz. Kemudian yang kedua, terkait dengan yang tadi awal-awal Ustaz cerita soal kekerasan gitu. Ya, yang secara vulgar saya bahasakan bahwa tentang abang kita, Ade Armando gitu. Nah, saya secara pribadi juga mengalami bulian gitu loh dari beberapa grup karena dalam posisi saya membela tidak setuju dengan kekerasan gitu. Apapun alasannya, apapun alasan kita tidak memberikan namanya kekerasan. Tetapi kawan-kawan yang lain itu menganggap bahwa narasi-narasi gitu yang selama ini dilontarkan oleh abang kita itu, abang AA ini anonimkan, itu sering menyakiti kelompok-kelompok tertentu lah. Nah inilah mungkin yang tadi Ustaz bahasakan itu bahwa akalnya tidak berjalan gitu. Mungkin terlalu keras kita mengatakan seperti itu. Dan doktrin mungkin ya. Karena agama itu hanya dipahami secara teks, tidak menggunakan akal, tidak menggunakan logi dan rasionalitas gitu. Nah sementara
narasi-narasi yang dilontarkan oleh Bang AA selama ini itu adalah pemahaman dia gitu loh. Pemahaman dia terhadap teks-teks yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, dengan pemahaman dia, apakah kita punya hak untuk menghakimi? Apalagi sampai menggunakan kekerasan terhadap paham. Menurut saya kepada teman-teman yang lain itu bahwa apapun kita tidak punya hak untuk menghakimi atau apalagi melakukan kekerasan terhadap hasil pikiran orang, paham orang gitu loh. Nah, kalau misalnya tidak setuju itu hak Anda gitu, tapi jangan melakukan kekerasan. Mohon dicerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Tato Edin. Jadi jemaah sekalian, kita sampaikan bahwa di sini ada teks, ada ayat yang kita bahas tadi kemarin petang. Ya. Jadi ada namanya teks dan ada namanya konteks. Ya, jadi ada namanya teks ya, dan ada namanya konteks. Jadi teks artinya nampak, konteks yang melampaui teks, di balik teks. Konteks itu adalah di balik teks. Ya. Seperti contohnya Quran. Kata Quran di sini menunjukkan dia teks, karena bisa dibaca. Ya. Jadi kata-kata Quranan di sini, yang kemarin kita bahas ini, ayat 2, ayat 3, Inna ja'alnahu Qur'anan. Kami jadikan itu, kitab suci ini adalah ada teksnya. Dan teksnya jelas berbahasa Arab. Ya. Quranan Arabian. Tetapi jemaah sekalian tidak boleh berhenti pada teks. Teks ini seperti tadi, kendaraan saja. Untuk masuk ke dalam konteks. Ya. Seperti mana dunia juga adalah teks. Dunia ini adalah materi. Yang digunakan sebagai alat untuk beyond, melampaui konteks. Melampaui teks, namanya konteks. Nah, bagaimana caranya melampaui teks? Ya, inilah akal di sini. Jadi ketika Allah mengatakan la'allakum ta'qilun, Allah mengatakan mudah-mudahan kalian tidak berhenti pada teks. Karena siapa yang berhenti pada teks, maka nanti akan beragama secara zahiriyah. Dan siapa yang beragama secara zahiriyah, pasti bersifat emosional. Ya. Karena emosi itu superficial di permukaan. Sedangkan konteks bersifat substansial. Jadi teks ini bersifat apa? Bersifat superficial, bagian permukaan saja. Sedangkan konteks bersifat substansial. Ya. Jadi siapa yang beragama dengan teks, seperti Abdurrahman Ibnu Muljam, kekerasan dihalalkan untuk menghentikan lawannya. Dalam Al-Quran, jangankan kekerasan fisik, kekerasan verbal saja dilarang. Jadi ulangi lagi di dalam Al-Quran, jangankan kekerasan fisik, kekerasan verbal saja dilarang. Bahkan mohon maaf, kekerasan pikiran pun dilarang. Dalam pengertian, menghakimi orang dengan pikiran-pikiran kita. Dengan apa contohnya? Menggibah, bertajasus, bersuzan. Nah itu dia, itu menghakimi namanya. Jadi yang namanya suzan, menghakimi orang dengan pikiran kita. Itu si buruk. Nah itu namanya suzan namanya. Jadi yang dibenarkan dalam agama kita adalah berargumentasi. Hujah. Makanya cuma sekali sebagai hujah tidak bisa diartikan sebagai permusuhan. Kalau permusuhan berarti menggunakan kekerasan tekstual. Ya, kalau menggunakan kekerasan tekstual, itu adalah awal daripada kekerasan fisik. Nah, jadi dengan demikian Mas Kaiser Bahagia, sangat ironi juga kalau orang berbicara tentang agama, lalu kemudian membela orang yang melakukan kekerasan terhadap agama, terhadap seseorang. Apa sebabnya? Ayat Al-Quran kita syarat dengan larangan melakukan kekerasan itu. Jangankan kekerasan itu, verbal saja seperti yang kita sampaikan kemarin dalam ayat surat apa namanya? Surat yang ke-6, surat yang subuh kemarin juga ditanyakan Sinta, ataukah dicatat oleh Sinta, surat Al-An'am, ayatnya 108. Ya, kita ulangi kembali di sini. Allah berfirman, wala tasubbuh. Ini subuh ini adalah kekerasan verbal. Apa namanya? Lisan. La tasubbuh, jangan memaki. Memaki kan artinya apa namanya? Verbal. Alladzina, apa yang atau orang-orang yang yada'una, mereka seru min dunillah. Kata mereka seru kan berarti mereka pertuhankan. Jadi orang, patung atau apapun yang mereka pertuhankan selain Allah, la tasubuh, jangan memaki. Jangan menggunakan kekerasan verbal.
Jangan menggunakan kekerasan tekstual kepadanya. Apa sebabnya? Begitu kita melakukan kekerasan tekstual, maka fayasubullah adwan. Nanti mereka juga akan memaki Allah adwan dengan penuh permusuhan. Bighairi ilmin, tanpa pengetahuan. Ini bighairi ilmin. Jadi artinya Pak, ilmu itu bertentangan dengan kekerasan verbal. Jadi Bapak sekalian, sayang sekali ya kalau mereka berbicara tentang agama, tetapi justru membenarkan kekerasan seperti itu. Jangankan agama, peradaban biasa saja, manusia tidak membenarkan itu, karena itu namanya main hakim sendiri. Kalau kita anggap dia salah, pernah menyakiti kita, atau ada kata-katanya yang menistakan, kan ada jalur hukum. Dilaporkan, dibuktikan, di kata-katanya tidak cocok. Ini namanya istilahnya menistakan, maka kemudian dilapor kepada polisi, diselesaikan secara verbal, secara hukum, seperti itu. Dengan demikian, akhirnya kemudian semuanya selesai secara beradab. Kita baru kemarin selesai satu surat namanya surat musyawarah. Ya, kita buka lagi satu surat lagi, adalah surat Al-Qalam, surat 68. Ya. Surat 68. Sini kita lihat ayat-ayatnya. Di sini dikatakan surat Al-Qalam ini. Fala ayat 8-nya. Fala tuti'il mukadzibin. Janganlah kau mengikuti orang yang kerjanya menyebarkan hoax. La tuti', jangan ikuti. Mukadzib itu lagi-lagi kekerasan verbal, kan hoax. Membuat cerita-cerita yang tidak punya fakta. Kemudian wala tuti', larang lagi. Wala tuti', dan jangan ikuti kulla tiap-tiap orang yang halafin mahin, kerjanya bersumpah demi Allah padahal yang disampaikan tidak benar. Mahin, dan kerjanya menghina. Hamazin, mencelah. Masyain, berjalan kian kemari. Binamim, menyebarkan fitnah, menyebarkan cerita-cerita bohong. Manna'in lil khair, kerjanya menghalang-halangi orang melakukan kebajikan. Mu'tadin atim, melakukan pelanggaran. Maksudnya tidak mengikuti aturan hukum, asim dan berdosa. Ya. Utula, kasar nih. Utula itu kaku, dan kayak terjemahnya bagus nih. Kaku, kasar. Utulin. Ini tadi apa tadi ini? Dimulai dari sini, jangan ikuti mereka nih. Wala tuti. Berarti kata wala tuti ini ke bawah ini adalah semuanya masuk dalam kategori wala tuti, yaitu utulin, jangan ikuti orang yang kaku, kasar. Ba'da zalika, dan setelah itu jahat. Nih coba. Apa jahatnya tadi? Ngebukin orang di depan orang. Ini kan Al-Quran kaya dengan kata-kata seperti ini. Ya, dan di atas ini surat Al-Qalam ini ayat tempatnya memuji Nabi yang tidak seperti itu. Apa pujiannya Nabi nih? Ayat 4. Wa innaka, dan sungguhnya Muhammad, engkau la'ala, benar-benar khuluqin, memiliki akhlak azim yang mulia, yang agung. Ya. Belum lagi dengan surat Ali Imran. Kita lihat surat Ali Imran di sini. Ya. Surat 3. Ayatnya 159. Allah berfirman, wa min qaumi Musa, dan dari kaumnya Musa, umatun, ada satu umat. Mana tadi? 15. Surat Ali Imran ini bukan surat Ali Imran yang muncul. Ini masih surat Al-Araf. Ya. Ini surat Ali Imran. Ayat 159. Nah, ini dia. Fabima rahmati minallah. Disebabkan rahmat dari Allah Muhammad. Linta, kamu bersikap lemah lembut. Lahum, kepada mereka. Walaupun seandainya engkau Muhammad. Fadzan, bersikap keras. Galidal qalb, dan berhati kasar. Lan faddu min haulik. Mereka lari dari sekitar kamu. Lupa bahwa agama itu adalah agama dakwah. Agama yang menarik orang untuk dekat kepada Allah. Agama bukanlah sekedar mempertahankan komunitas. Agama itu adalah dakwah, mengajak, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi dengan demikian seperti yang dikatakan tadi Ustaz Wahidin, bahwa ketika agama berhenti pada teks dan tidak melampaui teks, yaitu tidak kontekstual, dan ketika tidak melampaui teks, hanya berhenti pada teks, menunjukkan bahwa mereka tidak menggunakan ini. Kalau menggunakan ini berarti harus melampaui teks. Karena kalau cuma teks, buat apa pakai akal? Kan ini teksnya kita baca aja. Ya. Nah, maka harus baca teksnya dan
teksnya. Nah, untuk sampai kepada konteks melampaui teks, akal. Nah, pada saat kita melampaui teks itulah kita akan dibawa melampaui alam materi, alam emosi, menuju kepada alam rasio. Disitulah kekerasan, baik kekerasan verbal, apalagi kekerasan fisik, berhenti. Maka agama datang menciptakan kehidupan beradab, karena agama datang selalu mendahulukan akal. Apa artinya akal? Argumentasi. Kalau kita baca Al-Quran, sering sekali menemukan kata-kata hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkanlah argumentasimu kalau kamu merasa benar. Sayang seribu sayang, agama sekarang telah mengalami proses pemasungan, sehingga tiba-tiba agama didentikan dengan kekerasan, dan seperti dikatakan Ustaz Wahidin tadi, melakukan justifikasi pembenaran terhadap tindakan-tindakan kekerasan. Padahal apapun kekerasan itu tidak bisa dibenarkan. Karena kita manusia diberi akal pikiran untuk memusyawarahkan, mendiskusikan semua perbedaan, dan bahkan kemudian membuat aturan-aturan hukum, sehingga semuanya bisa diselesaikan berdasarkan aturan-aturan hukum. Terima kasih. Ada lagi? Ada Ustadz satu pertanyaan dari Pak Andes. Oh, ada dua. Satu lagi dari Pak Burhan. Dari Pak Andes Wardi. Udah benar. Jadi kalau kita berpikir sedikit saja udah benar. Jadi nggak usah banyak-banyak, Pak Desa, sedikit saja. Ya. Ada pembelajaran Al-Quran yang mengajarkan tentang values, nilai-nilai, paradigma, cara berpikir. Saya kira betul. Al-Quran isinya adalah value, nilai. Dan ada pembelajaran berupa contoh-contoh aktivitas. Betul sekali. Jadi bukan hanya pikiran, tapi juga contoh-contoh aktual pada umat-umat sebelumnya dalam bentuk sejarah. Makanya sejarah itu memang bukan hanya Al-Quran. Di mana-mana sejarah penting. Karena sejarah itu mengajarkan kepada kita pengalaman yang kita sendiri tidak alaminya. Karena kalau kita mengalaminya baru percaya, kan akhirnya terjadi pengulangan kehancuran. Dan ada pembelajaran contoh seperti berkendaraan dengan kuda, karena memang pada masa itu orang pakai kuda, betul. Teknologi bisa membantu manusia menjadi lebih mudah. Namun justru ada umat Islam memahaminya secara yang tertulis. Itu tadi teks, berhenti pada teks. Ya. Intinya tadi di situ adalah sakharana, memudahkan. Jadi harusnya memahami tadi kuda dan perahu ada pada kata-kata subhanalladzi sakharana hada. Dunia ini dibuat mudah oleh kita bisa memahami hukum-hukum macam-macam, hukum pesawat sehingga kita bisa terbang, hukum elektromagnetik sehingga kita bisa menciptakan Zoom seperti ini dan sebagainya. Betul sekali. Jadi justru ada umat Islam memahaminya secara tulis, sehingga sekarang banyak muncul latihan berkuda. Iya betul. Latihan berkuda dan memanah itu Pak Andes. Jadi latihan berkuda dan memanah, betul ini. Dan memanah. Jadi memahami agama secara letterleh namanya, secara apa adanya. Lupa kalau sekarang perang, kuda tidak laku. Ya. Sampai sekarang Rusia tidak menggerakkan pasukan berkuda, yang ada adalah rudal. Ya, rudalnya berkecepatan 3 kali kecepatan suara. Ya. 3 kali kecepatan suara. Dan kalau kita melihat itu gerakan rudalnya itu naik ke atas dulu, baru membuat semacam akrobatik supaya tidak dibaca oleh musuh, baru tiba-tiba meledak dengan presisi yang sangat tinggi. Itu kuda lewat, ya. Panah juga sudah lewat. Ya, penyebabnya memang Pandai sadar itu tadi. Ada memang di masyarakat kita yang mengajarkan kita untuk berpikir secara harafiah. Dan orang-orang seperti ini atau kelompok seperti ini dari awal melarang kita menggunakan akal dalam beragama. Sebetulnya begitu melarang kita menggunakan akal dari awal, kita sudah tahu ini pasti bertentangan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran tadi kita lihat berkali-kali mengatakan la'allakum ta'qilun. Bahkan ketika mengatakan Al-Quran diturunkan berbahasa Arab, ujungnya la'allakum ta'qilun. Jadi penyebabnya adalah doktrin dari awal beragama tidak boleh pakai akal. Yang kedua, semuanya dikembalikan kepada pada zaman Nabi. Semua yang dilakukan Nabi seakan-akan itu diidentikan dengan syariat. Mereka tidak bisa membedakan mana syariat dan mana kultur, ya, mana syariat dan mana kebudayaan. Sebetulnya untuk memahami kebudayaan gampang sekali. Yaitu apa? Semua yang dilakukan Nabi yang sudah ada sebelum Nabi itu pasti kebudayaan. Contohnya jubah putih kan sebelum Nabi lahir sudah ada, sudah baju putih bajunya orang Arab. Sebelum Nabi lahir orang Arab sudah makan roti.
Berarti roti adalah kebudayaan. Ya. Jadi namanya kebudayaan itu apa yang sudah ada sebelum Nabi lahir. Seperti contohnya bersiwak, itu sudah dilakukan sebelum Nabi lahir. Jadi ketika Nabi melakukannya, ya bukan Nabi yang memulainya, bukan Nabi yang mensunahkannya. Tetapi orang Arab sebelum Nabi pun, Arab jahiliyah sudah bersiwak. Dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi memahaminya gampang. Semua yang dilakukan Nabi dan sudah ada sebelum Nabi, berarti itu adalah kultur. Ya. Kemudian berikutnya dari Pak Burhan. Apa salah jika kita meninggalkan seorang tokoh agama yang bicara tak sama dengan perbuatan? Saya kira tidak salah, ya, karena kita memang dianjurkan mencari uswah. Dalam Al-Quran dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri untuk kalian orang Islam, pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, ada ada teladan yang mulia. Jadi intinya adalah keteladanan. Makanya seorang ulama Murtada Mutahari mengatakan, kalau ulama itu sendiri sudah tidak seperti apa yang dikatakannya, misalnya sudah cinta dunia, sementara agama mengajarkan orang tidak cinta dunia, maka itu sudah tidak bisa menyembuhkan orang lain. Kata Murtada Mutahari, kalau seorang dokter misalnya sakit paru-paru, masih bisa juga menyembuhkan orang lain yang berpenyakit paru-paru. Seorang dokter misalnya sakit gigi, masih tetap bisa mengobati orang lain pasiennya sakit gigi. Tapi kalau ulama, kata Mutahari, kalau ulamanya sakit, tidak akan pernah bisa menyembuhkan manusia lain yang sakit. Kenapa? Karena agama itu adalah pancaran daripada diri kita sendiri. Jadi harus dimulai daripada diri kita. Nabi mengatakan, ibda binafsi. Terima kasih banyak Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia atas... Maaf Ustaz, masih bisa dikit ya? Dikit aja. Oh ya, silakan. Ya. Masih terkait yang persoalan tadi Ustaz, teks dan non-teks. Teks dan konteks. Konteks ya, sorry ya, maaf. Sangat kita sadari bahwa di sekitar kita lah kasus-kasus seperti ini kan hidup gitu loh. Terutama di lingkungan saya ini di Depok sini gitu loh kan sangat-sangat kuat kelompok-kelompok itu sangat tekstual, sangat literal gitu. Kalau tidak dianggap kita ini sesat dan sebagainya gitu kan. Nah kadang saya lebih banyak diam dengan kondisi seperti itu gitu. Nah dan lebih parah lagi ketika kita berargumen apa dan sama itu langsung lari sangat simplikasi tuduhannya. Kau kan si A gitu kan begitu aja anunya. Terlalu simpel gitu langsung. Saya bilang, waduh, saya kalau sudah begitu, gimana ya menghadapi orang seperti ini ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Jadi memang menghadapi orang seperti ini, setelah kita berargumentasi, klarifikasi namanya, dan kemudian mereka tidak, ya kembali kepada apa yang dikatakan Al-Quran. Sabran jamila, fahjurhum hajran jamila. Tinggalkanlah mereka dengan pergi yang baik, dan sabarlah dengan sabar yang indah. Jadi kata-kata jamila dalam Al-Quran ada dua, fahjurhum hajran jamila, dan bersabarlah dengan sabran jamila. Nah, kalau kita melakukan ini, ya tidak ada masalah. Kita juga tidak perlu sakit hati, karena orientasi kita adalah wa ma'alaika illal balag. Kewajiban kamu hanyalah menyampaikan saja. Kita tidak punya kemampuan lebih dari itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas pesertanya pada pagi hari ini. Saya mendoakan semoga Bapak Ibu sekalian aktivitasnya hari ini berjalan dengan lancar. Selamat lahir dan batin, pergi dan pulang ke rumahnya lagi masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Semuanya.